Oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili menjadi moderator dari kelompok 2, akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi Microsoft Access dengan nama kelompok Dwiki Nur Intansari, Fahru Rosi Syamalik, Ferry Febrian Setiawan, Hafiz Akil Janata, Ikdam Nurkolik, dan saya sendiri Krisna Lutfan. Pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan, isi materinya mencakup yaitu apakah yang dimaksud dengan database, yang kedua pentingnya database, ketiga pengenalan tentang Microsoft Access, yang keempat manfaat dan keunggulan Microsoft Access, yang kelima bedanya dengan Excel dan kekurangan masing-masing, yang keenam cara menjalankan Microsoft Access, ketujuh membuat database, ke-8 membuat tabel, 9 membuat query, 10 membuat form, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Langsung saja kita mulai dengan pemateri pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan database. Baik, terima kasih rekan Krisna. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian database. Dilihat dari segi bahasa, maka database juga disebut dengan basis data, yang artinya yaitu kumpulan data atau informasi yang diperoleh dan selanjutnya disimpan dalam suatu media yang umumnya disebut dengan komputer. Pengolahan database dalam media komputer ditunjukkan untuk mempermudah dan tentunya mengikuti perkembangan zaman yang semakin menerapkan era komputerisasi. Suatu pengolahan sistem database ini dalam dunia IT biasa dikenal dengan istilah database management system. Suatu database juga dapat didefinisikan terdiri dari kumpulan tabel-tabel yang menyimpan data serta informasi. Namun, pada hakikatnya, penerapan database tidak hanya terdapat dalam lingkup IT saja, namun lebih dari itu. Contohnya pada sekolah atau universitas terdapat database mahasiswa, murid, tenaga pengajar, sarana-prasarana, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu pentingnya database akan disampaikan oleh rekan Idam. Terima kasih. Siap, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya database bagi kehidupan. Database memiliki peran penting mengelola data perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam pengelolaannya, database menggunakan sebuah program atau sistem manajemen database yang disebut Database Management System atau DMS. Siap. Kemudian akan dilanjutkan. Ya, pengenalan Microsoft Access. Pengertian Microsoft Access sendiri yaitu adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office. Selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam format Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, Oracle Database, atau pengguna semua kontainer basis data yang mendukung standar ODBC.
Para pengguna atau programmer yang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang kompleks, sementara para programmer yang kurang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang sederhana. Akses juga mendukung teknik-teknik programan berorientasi objek, tetapi tidak dapat digolongkan ke dalam perangkat bantu pemrograman berorientasi objek. Sejarah Microsoft Access. Microsoft Access versi 1.0 dirilis pada 13 November 1992. Lalu Mei tahun 93 oleh 1.1 akses untuk meningkatkan kompatibilitas ARI produk Microsoft lain dan termasuk bahasa pemrograman akses dasar. Dengan munculnya Office 95, Microsoft Access 7.0 alias Access 95 menjadi bagian dari Microsoft Office Professional Suite yang bekerjasama dengan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint, dan transisi dari Access, baik basic ke visual, basic for application atau VBA. Sejak itu ada rilis dari Microsoft Access dengan setiap rilis kantor. Hal ini termasuk Access 97 versi 8.0, Access 2000 versi 9.0, Access 2002 versi 10.0. Akses 2003 versi 11.5 dan Akses 2007 versi 12.0. Microsoft Office Access Database format aslinya adalah JET Database, juga telah berevolusi format termasuk Akses 1.0, 1.1, 2.0, 2.0, 97, 2000, 2002, dan 2007. Yang paling signifikan adalah transisi dari Akses 97 ke format 2000. Akses yang tidak kompatibel dengan versi sebelumnya Akses. Semua versi baru mendukung Akses 2000 format. Fitur-fitur baru yang ditambahkan Akses 2000 format yang dapat digunakan oleh Akses 2002, 2003, 2007, dan 2010. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan. Dan selanjutnya yaitu manfaat dan keunggulan Microsoft Access. Yang pertama, manfaat Microsoft Access menghemat waktu dan tenaga. Karena adanya konsep primary key, indexing, searching, sorting, dan masih banyak lagi bertujuan untuk mempercepat pengolahan informasi sehingga lebih menghemat waktu. Yang kedua, manfaatnya kemudahan dalam penyajian laporan. Basis data memberikan kemudahan dalam menyajikan informasi hasil pengolahan data yang disimpan dalam basis data. Dengan adanya bantuan fitur view dan query, data ini bisa disajikan dengan berbagai bentuk dan jenis, mulai dari tabel, laporan, grafik, statistik, dan lain-lain. Manfaat yang terakhir, dapat mengolah data yang lengkap serta memiliki rangkaian kerja yang sistematis. Database sendiri adalah kumpulan suatu informasi yang disimpan dalam komputer, sehingga kita dapat mencari dan memeriksa kembali data yang kita buat di software yang digunakan di komputer yang sama atau yang terhubung. Selanjutnya, keunggulan Microsoft Access. Yang pertama, kemudahan pengoperasian aplikasi. Microsoft Access menjanjikan kemudahan dalam pengoperasian softwarenya. Berbagai wizard dan template form, query, report disediakan untuk digunakan dan dimodifikasi dengan mudah. Yang kedua, mampu menampung database dengan jumlah yang besar. Microsoft Access mendukung penyimpanan database dalam jumlah besar. Yang ketiga, kompatibel dalam pemrograman database SQL, struktur query language. Para pengguna dapat mencampurkan dan menggunakan kedua jenis bahasa FBA dan Macro untuk memprogram form dan logika, dan juga untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan Microsoft Access dengan Microsoft Excel. Perbedaan antara Microsoft Access dan Microsoft Excel adalah pada tujuan dari setiap perangkat lunak. Access adalah program basis data yang saling berhubungan, sementara Excel adalah spreadsheet. Access menangani data dalam jumlah besar dan Excel melakukan perhitungan matematis.
Microsoft Access sendiri menggunakan data yang menyimpan di dalam format Microsoft Access, Microsoft Chat Database Engine, Microsoft SQL Server, Oracle Database, atau semua kontainer basis data yang mendukung standar ODBC. Access juga mendukung teknik-teknik pemrograman berorientasi objek, tetapi tidak dapat digolongkan ke dalam perangkat bantu pemrograman berorientasi objek. Yang selanjutnya, jika dilihat dari perspektif pemrogramer, dengan bahasa pemrograman struktur query language atau SQL, sehingga para pengguna dapat mencampurkan dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut. Yang selanjutnya, akses mengizinkan pengembangan yang relatif cepat karena semua tabel basis data, query, form, dan report disimpan di dalam berkas basis data miliknya, yaitu MDB. Untuk yang berikutnya, untuk membuat query, Access menggunakan Query Design Grid, sebuah program berbasis grafis yang mengizinkan para penggunanya untuk membuat query tanpa harus mengetahui bahasa pemrograman SQL. Dalam berkas Access Database Project yang didukung oleh Microsoft Access dan fitur-fitur yang berkaitan dengan basis data berbeda dari versi format atau struktur data yang digunakan Access. Baik, selanjutnya mengenai kekurangan Microsoft Access dan Microsoft Excel. Untuk Microsoft Access sendiri memiliki kekurangan jika diakses melalui jaringan. Aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna cenderung menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat client atau server. Pada ukuran basis data melebihi 700 MB, mengalami masalah seperti pada saat itu memang hard disk yang beredar masih di bawah 700 MB. Yang berikutnya, aplikasi ini tidak free atau proprietary. Aplikasi Microsoft Access bukanlah aplikasi free, artinya untuk menggunakan software ini harus membayar biaya untuk lisensi software yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Kekurangan dari Microsoft Access selanjutnya yaitu maksimal pemrosesan file basis data adalah 2 GB. Basis data yang dapat diproses oleh Microsoft Access dibatasi hingga 2 GB. Yang berikutnya, tidak ada dukungan penyimpanan storage procedure. Storage procedure merupakan blok script atau function berisi kumpulan script yang membentuk fungsi tertentu. Kekurangan berikutnya yaitu pemrosesan data tidak secepat web-based database. Baik, selanjutnya mengenai kekurangan dari Microsoft Excel. Yang pertama yaitu fungsi otomatisasi yang disediakan VBI menjadikan Excel sebagai sebuah target virus-virus makro. Yang kedua, untuk memperoleh software yang mampu mengolah angka Anda harus membayar, jika tidak maka akan mendapatkan yang ilegal. Yang berikutnya, sensitivitas terhadap karakter rumus yang digunakan seperti penggunaan titik dan koma. Dalam menjalankan akses Microsoft Excel, diperlukan prosesor besar atau CPU yang tinggi. Selanjutnya, ketika hendak membuat sebuah kolom responden, kita diharuskan membuat rumus matematika, logika, dan teks terlebih dahulu. Dalam melakukan akses fitur yang tersedia hanya dibatasi. Selanjutnya, memiliki ADT-ins yang tidak powerful. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan Microsoft Access. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat database, membuat tabel, membuat query, membuat form yang dengan menggunakan Microsoft Access. Yang pertama, kita klik New Blank Database. Jika sudah, karena saya mempunyai data di Microsoft Excel, maka saya akan
mengimportnya dari Microsoft Excel dengan cara kita klik external data, kemudian klik new data source, kemudian pilih from file, terus kita pilih Excel, lalu kita browse, cari di mana dokumen Excel yang kita simpan. Nah, klik OK, kita klik OK, kemudian klik Next. Lalu ini ada field 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita ubah nama fieldnya. Misalnya saya mempunyai field pertama ini merupakan kode pelabuhan, maka saya ganti namanya menjadi kode pelabuhan. Kemudian yang field 2 ini merupakan nama pelabuhan, saya ganti dengan nama pelabuhan. Field 3 saya ubah menjadi lokasi pelabuhan. Yang field keempat saya ubah menjadi unit kerja, PSOP. Kemudian yang field 5 saya ubah menjadi alamat pelabuhan. Kemudian kita klik next. Ini ID merupakan nomor. Kita klik next saja. Bisa dikasih nomor, bisa tidak. Kalau tidak kita pencet no primary key. Kalau memakai kita klik let access at primary key. Kemudian kita klik next. Ini kita beri nama tabelnya. Saya beri nama pelabuhan nasional tabel. Klik close. Ini sudah jadi. Ini merupakan paparan tabel yang saya buat. Lalu selanjutnya saya akan membuat bagaimana membuat data tabel ini kita buat menjadi from. Langkah pertama kita klik create, kemudian pilih from, lalu tampilannya menjadi seperti ini. Kita desain bisa dengan cara klik desain, kemudian view, jadi desain view, klik desain view. Ini bisa kita edit. Kita hapus yang tidak saya perlukan. Ini saya hapus. Kemudian kita juga bisa, ini kita hapus terlebih dahulu. Ini saya beri nama database pelabuhan nasional. Kita juga bisa menyisipkan gambar jika kita ingin. Klik desain, insert image, browse. Kemudian kita pilih gambar yang kita inginkan.
Kita klik ukurannya seberapa, mungkin segini cukup. Kita turunkan ini, kita geser biar center. Kemudian saya beri nama juga dengan klik desain, terus kita pilih ini. Kita pilih label. Kemudian klik, tarik. Saya beri nama Kementerian Dinas Perhubungan. Kita klik. Kemudian kita bisa style fontnya, ketebalan font, warna font dengan klik 2, klik. Kemudian kita pilih font color, kita pilih hitam. Kemudian size-nya bisa kita pilih. Saya ubah menjadi 20. Terus fontnya bisa kita ubah. Saya ubah menjadi Arial biar lebih tebal. Saya ubah semua menjadi colornya menjadi black semua biar terlihat jelas. Saya ubah fontnya menjadi 18 mungkin. Kemudian kita geser biar center. Kita turunkan, kita di ruang kembali, kita tarik ini, lalu kita pindah agak ke bawah. Saya ingin membuat tombol pencarian agar lebih mudah dalam mencari. Kita klik button, kita tarik, lalu record navigation, kita pilih yang pin record, kemudian kita next, kemudian ini kita beri nama pada tombolnya, saya beri nama cari, kemudian next, ini juga kita beri nama cari, finish. Jika kita perbesar, bisa kita tarik ini. Lalu saya juga akan membuat tombol tambah jika semisal ada pelabuhan baru yang baru registrasi. Bisa kita tambahkan dengan cara seperti tadi. Kita pilih record operation, add new record, next. Kita ubah namanya menjadi tambah. Next. Ini juga tambah. Kemudian klik finish. Kita ubah ukurannya. Kita geser. Kemudian di bawah ini
saya akan juga membuat tombol simpan. Jika ketika tambah juga bisa simpan. Klik record operation, save record, next. Kita ubah namanya menjadi simpan. Klik next. Ini juga saya ganti namanya menjadi simpan. Klik finish. Perbesar. Kita geser. Saya turunkan lagi, akan saya beri logo Polymarine. Klik insert image, pilih logo, oke. Oh, maaf, saya masih kepencet simpan. Ya. Klik insert image, ini Polymarine. Kita buat ukurannya seberapa yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Saya ulang lagi. Kita geser mungkin. Nah, cukup. Kemudian saya beri nama sini sampingnya. Saya beri nama alamatnya. Seperti ini. Kita naikkan. Kita blok. Kita turunkan. Akan menjadi seperti ini. Saya ingin mengubah fontnya. Kita klik, double klik. Saya ubah fontnya menjadi Arial Black. Kemudian colornya saya beli black. Kita perbesar. Kita juga ubah nama jalannya. Kita ubah font size-nya menjadi mungkin 14. Ini kita juga bisa memberi
warna pada background-nya dengan cara klik, terus times, mungkin bisa kita pilih warna biru, ini, kemudian ini bisa kita klik pada mouse, kita klik kanan, kemudian fill black color, kita bisa milih colornya mau yang warna apa, saya pilih abu-abu. Saya juga ingin mempertebal fontnya agar terlihat jelas. Hitam. Saya turunkan ini juga. Ini sudah jadi, lalu jika sudah kita klik from view, nah maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika tambah, kita bisa klik tambah, terus kita misal pelabuhan, kode pelabuhan AAD, nama pelabuhan Tanjung Mas. Lokasi pelabuhan kita buat Semarang. Unit kerjanya ASOP 1, alamat pelabuhannya semisal kita buat Kota Semarang saja. Kita klik simpan, maka otomatis ini akan sudah tersimpan. Nah, ini. Misalnya cari, kita cari Semarang, kita pin next. Nah, maka kita akan langsung ketemu ini pada pelabuhan SRG. Ini ternyata sudah ada tadi, tapi saya buat lagi. Kemudian ini saya sudah membuat tabel. Ini kita ubah namanya. Kita save menjadi from. Kita klik OK, maka sini tertera from. Kemudian saya akan juga membuat query. Klik tabel tadi, create. Kemudian kita pilih query wizard. Kita pilih, misalnya saya pilih simple query wizard. Kita klik OK. Yang mau kita inginkan, kita ingin masukkan apa saja. Saya ingin memasukkan kode pelabuhan, nama pelabuhan,
Lokasi pelabuhan saya tidak ambil karena biasanya sudah tertera di alamat pelabuhan. Unit kerja, alamat pelabuhan. Kita klik next. Kemudian ini namanya sudah saya hapus tabelnya, query saja. Klik finish. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa save terlebih dahulu. Ini sudah masuk query. Lalu saya akan membuat tabel query ini menjadi tabel form. Bisa kita pencet query, lalu kita pilih create, kemudian from wizard, saya pilih semua, klik next. Ini saya pilih tabular untuk layoutnya, kemudian kita klik next, finish. Nah, lalu tampilannya seperti ini. Kita juga bisa desain, klik home, view, desain view. Kemudian saya akan menggesernya ke tengah. Saya besarkan ini. Kita blok. Kita pindah ke bawah. Kita klik Pelabuhan Nasional saja. Kemudian saya akan membuat logo. Kita klik ini, Pelabuhan Nasionalnya. Kita pilih desain, klik logo. Saya pilih logo Polymarine. Maka di sini akan menjadi logo Polymarine di pojok. Seperti ini. Kita juga bisa menambahkan logo Dinas Perhubungan dengan cara klik desain, insert image, pilih gambar. Saya akan tempatkan di sini. Seperti ini. Saya beri nama di sini. Saya akan pertebal fontnya. Saya blok, double klik. Kita blok font yang ingin kita pertebal. Saya pilih jenis fontnya, saya pilih Arial.
area black. Nah, seperti ini. Ini juga saya ubah. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Ini tidak lupa saya juga ubah. Nah, seperti ini. Klik view. Nah, tampilannya maka akan menjadi seperti ini. Saya tidak ingin mengubah ini karena saya hanya ingin menjadikan from query ini hanya menjadi data saja, tidak saya ingin ubah-ubah. Maka kita klik design view, kita klik double klik, kita lock, kita pilih data, kita ubah enable ini menjadi no, kita klik view lagi. Nah, ini maka tidak akan bisa kita ubah. Kita hanya bisa melihatnya saja, tidak bisa kita ubah ini. Kita save. Maka ini sudah semua. Itu berikut adalah tutorial cara membuat database, buat tabel, database, kemudian membuat query tabel, ataupun query form, kemudian juga membuat form seperti ini. Berikut yang dapat saya sampaikan, jika ada salahnya, saya mewakili moderator dari kelompok 2. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.